warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri. Saya dari PSIK 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi talasemia. Pasti ada yang mengira kan ya, talasemia dan anemia itu apa sih perbedaannya? Jadi, anemia itu disebabkan karena tubuh kekurangan zat besi dan hemoglobin. Sedangkan thalassemia itu suatu penyakit turunan yang mana bentuk hemoglobinnya tidak beraturan. Jadi, apa itu thalassemia? Thalassemia merupakan sindrom kelainan yang diwariskan dan masuk ke dalam kelompok hemoglobin, yakni kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem hemoglobin akibat mutasi di dalam atau dekat gen globin. Di sini ada gambarnya ya teman-teman, perbedaan sel darah merah yang normal dan tidak normalnya. Nanti saya munculkan di sini. Selanjutnya ada klasifikasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada thalassemia minor. Thalassemia minor merupakan keadaan yang terjadi pada seseorang yang sehat, namun orang tersebut dapat mewariskan gen thalassemia pada anak-anaknya. Yang kedua ada thalassemia mayor, yaitu jenis ini sering disebut kolai anemia dan terjadi apabila kedua orang tua mempunyai sifat pembawa thalassemia. Penderita thalassemia mayor akan memerlukan transfusi darah secara berkala seumur hidupnya dan dapat meningkatkan usia hidup hingga 10-20 tahun. Yang ketiga ada thalassemia intermedia. Apa itu? Ya ini kondisi antara thalassemia mayor dan minor. Penderita thalassemia mungkin memerlukan transfusi darah secara berkala, dan penderita thalassemia jenis ini dapat bertahan hidup sampai dewasa. Ada manifestasi klinis, yaitu yang dapat dijumpai sebagai dampak patologis penyakit pada thalassemia, yaitu anemia. Anemia yang menahun pada thalassemia disebabkan eritropoiesis yang tidak efektif, proses hemolisis, dan reduksi sintesa hemoglobin. Di sini juga ada gambar skala penurunan talassemianya ya teman. Nanti saya munculkan di sini. Selanjutnya ada komplikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama penyakit jantung pada penderita thalassemia mungkin sebagai kardimiopati, efuse perikardial, dan miokarditis atau perikarditis. Yang kedua ada komplikasi endokrin. Umumnya komplikasi yang terjadi yaitu hipogonadotropik hipogonadisme dilaporkan di atas 75% pasien. Yang ketiga ada komplikasi metabolik, yaitu rendahnya massa tulang yang disebabkan oleh hilangnya pubertas spontan, malnutrisi, disfungsi multiendokrin, dan defisiensi dari vitamin D, kalsium, dan zinc. Massa tulang bisa diukur dengan melihat bone mineral density atau BMD menggunakan dual X-ray pada 3 tempat, yaitu tulang belakang femur dan lengan. Yang keempat ada komplikasi hepar atau hati. Yang kelima ada komplikasi neurologi. Selanjutnya ada patofisiologi, yaitu pada thalassemia beta produksi rantai beta terganggu mengakibatkan kadar Hb menurun, sedangkan produksi HbA2 dan atau HbF tidak terganggu karena tidak memerlukan rantai beta dan justru memproduksi lebih banyak daripada keadaan normal. Mungkin sebagai usaha kompensasi, eritropoiesis di dalam susunan tulang sangat diat dan dapat mencapai 5 kali lipat dari nilai normal, dan juga serupa apabila eritropoiesis ekstra mendular hati dan limfa. Selanjutnya ada penata laksanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transfusi darah, yaitu untuk mempertahankan Hb sebagai dampak adanya anemia berat. Hb pasien diperhatikan antara 8 gram per dl delirium sampai 95, di mana keadaan ini akan memberikan yang adekuat. Darah diberikan dalam bentuk PRC 3 ml per kilogram berat badan untuk setiap kenaikan Hb 1 gram per delirium. Transfusi biasanya setiap dan sampai 3 minggu sekali, tergantung dari kondisi anak-anak. Yang kedua ada splenektomi, yaitu limfa yang terlalu besar sehingga membatasi gerak pasien dan menimbulkan peningkatan
tekanan intraabdomen, dan bahaya terjadi ruptur. Yang ketiga, besi, yaitu kelas besi harus segera diberikan ketika kadar ferritin serum sudah mencapai 1000 mg per liter atau saturasi transferin lebih dari 50% atau sekitar setelah 10 sampai dengan 20 kali pemberian transfusi darah. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahannya itu perawatan talasemia yang ideal memerlukan biaya yang sangat tinggi. Menyadari bahwa penyakit ini belum dapat disembuhkan dan perawatannya cukup mahal, maka banyak negara yang mempunyai frekuensi gen talasemia tinggi melaksanakan program pencegahan talasemia melalui sering pembawa sifat dan diagnosis prenatal. Sekian materi yang saya jelaskan dan yang saya tahu tentang talasemia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.